Salam Planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pagi hari yang berbahagia ini, Jingan Tribunal menjawab sebuah pertanyaan dari sahabat Tribunal. Mohon infonya Pak, kenapa mupuk urea harus pagi-pagi biar jelas alasannya. Bahwa urea sendiri memang memiliki karakteristik adalah memiliki sifat higroskopis yang tinggi. Yang bersentuhan dengan uap air di udara saja dia meleleh, apalagi ketemu air di pagi hari, Mbak. Sehingga memang alasan dasar pemupukan urea di pagi hari adalah bagaimana ada dua hal. Yang pertama, masih ada embun atau air, uap air di permukaan tanah sehingga dia akan mudah mencair. Ketika dia mudah mencair, maka dia mudah meresap. Itu. Kemudian yang kedua alasannya adalah supaya di siang hari ini, di pagi-pagi hari ini, sinar matahari belum terik. Ketika kondisi sudah terik, maka hal yang memungkinkan untuk menguapkan urea menjadi amoniak adalah sangat mungkin terjadi. Sehingga bahwa pemupukan sebisa mungkin, sepagi mungkin. Jam 7 tabur, SOP di sebuah perusahaan itu jam 7 tabur wajib dilaksanakan. Kalau bisa lebih pagi lagi. Nah, ketika kita melaksanakan pemupukan di pagi hari, di sisi lain tadi saya sampaikan dia mudah larut, kedua memang tidak ada mudah untuk penguapan. Walaupun seperti itu, namanya urea tetap akan memiliki faktor efisiensi atau faktor kehilangan yang cukup tinggi akibat dari penguapan. Sehingga dengan menggunakan kita memupuk di pagi hari sepagi mungkin, sebenarnya adalah mengurangi faktor itu, Mbak. Mengurangi faktor supaya tidak mengalami faktor kehilangan yang besar. Di sisi lain mungkin bagi sahabat-sahabat Brondol yang bekerja di sambil bekerja tapi punya kebun, nggak bisa pagi-pagi, Pak Pendi sore hari bagaimana nih? Nah, ternyata ketika melakukan pemupukan di sore hari ya bisa saja. Intinya adalah bagaimana kita, kalau di pagi hari ada dua keuntungan, kalau di sore hari ada satu keuntungan. Salah satunya kalau di pagi hari tadi saya sampaikan mudah larut karena ada di permukaan tanah kita ada embunnya sehingga mudah larut. Kalau di sore hari embunnya udah nggak ada karena ada terik siang nih, sehingga tidak ada kelarutannya mungkin akan rendah, akan tetapi nanti mungkin larutnya di besok pagi ya karena embunnya datangnya di malam hari. Kemudian keduanya memiliki kelebihan yaitu tadi tidak ada matahari yang sedikit banyak akan menguapkan amoniak yang akan merubah dari nitrat yang ada menjadi amoniak bagi yang dari pemupukan urea yang kita lakukan seperti itu. Lah, bicara tentang urea sendiri, masih banyak orang yang bingung menggunakan urea. Takut menggunakan urea, jangan-jangan ini satu hal yang harus saya sampaikan. Urea ini memiliki karutan yang tinggi sehingga dalam kondisi yang becek sangat tidak direkomendasikan. Sehingga kalau misalnya pupuk urea dalam kondisi yang agak basah jangan. Mau digambut aman nggak Bapak ini? Aman, selama dia tidak basah aman. Karena balik lagi, ketika dilakukan pemupukan di daerah yang basah, urea ini akan mudah larut. Ketika dia mudah larut, sahabat Brondol semuanya, maka tegangan permukaan dari kemampuan larutan urea ini cukup ganas. Ketika ketemu dengan perakaran, maka air yang ada di dalam akar bisa ketarik oleh larutan urea yang terlalu kental ini. Sehingga perlu memahami kondisi lapangan, jangan sampai dalam kondisi yang becek kita lakukan pemupukan. Hal inilah sering menyebabkan banyak orang memupuk urea di gambut, ujung-ujungnya kok kuning ya ternyata bahwa kondisinya adalah terlalu basah. Lah kalau lembab bagaimana Pak Pendi? Malah lembab justru aman. Sehingga kalau memupuk urea malah justru harus lembab. Sehingga dalam sebuah syarat pemupukan urea yang harus kita lakukan minimal ada 2 hari hujan ringan atau 1 hari hujan deras yang akan memberikan kontribusi pada kelembaban tanah kita. Itu. Ada yang bertanya lagi, ini di belahan bumi utara sudah masuk musim penghujan. Banyak orang bertanya, Pak, ini musim penghujan ini apakah boleh memupuk urea? Ya justru boleh. Faktor hujan adalah anugerah yang besar. Semua pupuk akan larut, akan mudah diserap oleh tanaman kelapa sawit jika sudah bereaksi dengan air. Ketika kondisi dia bereaksi dengan air, maka pupuk akan berubah menjadi ion dan akan mudah diserap oleh tanaman kelapa sawit. Akan tetapi hal yang perlu diantisipasi di dalam hujan, salah satunya adalah aliran permukaannya. Ketika aliran permukaannya deres, kita punya lahan miring. Kita logikanya, kita punya lahan yang miring. Kondisi lahan yang miring, hujan deras, apa yang terjadi? Maka ketika kita lakukan penyemprotan total, tidak ada gulma satupun yang tumbuh ataupun dia kayak padang pasir, maka dia akan
turun ke bawah. Semuanya akan larut dan turun ke bawah, akan membawa kemungkinan partikel tanah, partikel pupuk, ataupun mencuci unsur hara yang ada yang nempel di dalam tanah. Sehingga harus harus diantisipasi aliran permukaannya. Selama dia datar, hujan ya alhamdulillah. Itu maka konsep dasar pengendalian gulma yang harus kita pahami bukan berarti hanya gulma merugikan juga bukan. Gulma gulma lunak juga akan membantu penyerapan air di musim penghujan dan mengurangi faktor aliran permukaan yang terlalu deras dengan menahan beberapa aliran yang ada. Sehingga di musim penghujan mupuk aman Pak Pandi, ya aman selama waktu mupuk jangan hujan. Kalau mupuk nebar hujan ya ini akan basah, malah justru tidak bisa disebar secara benar. Itu. Jadi memang urea dengan CONH2 dua kali ini agak-agak keras secara reaksi, tapi bagus sekali. Karena kalau masih banyak orang yang berpikir mupuk siang hari lah daripada nggak mupuk. Tapi perusahaan Pak ini sampai sore sebenarnya kalau di dalam sistem perusahaan sekalipun lebih bagus mupuk jam 7 pagi tebar, jam 12 selesai. Udah, penting basisnya dapat nggak masalah. Begitu juga bisa diterapkan kepada para petani. Petani mupuk yang mungkin ngopah orang, bagaimana mupuk sepagi mungkin. Pagi-pagi udah mupuk, nanti jam 11, jam 12 kelar, sudah. Gitu. Karena semakin terik, panas terik amoniak akan semakin tinggi penguapan amoniak dari urea yang kita berikan. Nah, bicara tentang urea, sahabat Brunel semuanya, kemarin memang agak sedikit terjadi perdebatan antara urea subsidi atau non subsidi, tapi ya semuanya bisa dipakai. Lah, yang terakhir yang saya sampaikan kepada sahabat Brunel semuanya berkaitan dengan urea. Pola dasar pemupukan urea adalah disebar setipis mungkin. Setiap partikel pupuk ketemu dengan partikel tanah. Jangan sampai tidak. Karena apa? Karena kalau partikel pupuk ketemu dengan partikel tanah, urea mudah larut dan mudah diserap. Itu. Jadi jangan sampai kita mupuk apalagi gumpal-gumpal dipupukkan. Misalnya gumpalan pupuk itu nempel ke tanah kena sinar matahari tetap akan nguap, Mas. Itu. Tapi kalau dia larut butuh waktu, maka harus dihancur-hancurkan dulu sebelum ditebar merata pada permukaan tanah. Itu sehingga jangan salah jangan gagal paham di dalam pemupukan urea ini. Semoga bermanfaat bagi sahabat Brunel semuanya. Dan sebagai penutup, sekarang ada urea yang ada coatingnya, ini coatingnya atau selaputnya. Ketika dia memang ada selaputnya, maka urea relatif akan mengalami penguapan amoniak relatif lebih sedikit karena secara prinsip bahwa coating atau selimut itu akan pecah secara perlahan-lahan yang akan melepaskan unsur hara yang bisa diserap oleh tanaman kelapa sawit. Semoga bermanfaat bagi sahabat Brunel semuanya. I love you semuanya dan sehat semuanya bagi kita semua. Semoga Allah memberikan kesehatan tanpa syarat dan salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.